Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, untuk pertemuan dengan mata kuliah fikih ibadah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Setelah saya pertimbangkan karena banyaknya materi ini, jadi saya akan membagi mata kuliah ini, judul ini menjadi dua pertemuan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat jamaknya dulu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas dengan sholat qashar. Oke. Baik, sholat jamak dan sholat qashar. Sekarang kita fokus ke pembahasan tentang sholat jamak. Apa yang dimaksud dengan sholat jamak? Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sholat jamak dan sholat qashar, sholat itu adalah suatu kewajiban yang sudah Allah tentukan, yang Allah wajibkan kepada kita. Dan kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga pelaksanaan atau untuk menjaga kualitas sholat kita dengan dilaksanakan di awal waktu. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sholatmu. Yang dimaksud dengan pelihara bukan hanya dengan melaksanakannya saja, akan tetapi melaksanakan di waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Waktu-waktu pelaksanaan sholat yang wajib 5 waktu ini sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran, dalam hadis juga banyak pembahasannya, tidak perlu kita bahas ulang lagi. Yang penting kita sudah sepakati bahwa kewajiban kita untuk menjaga kualitas sholat kita tepat waktu. Nah, kewajiban pertama yaitu untuk menjaga kualitas sholat kita tadi tepat waktu. Kapan saja waktu itu? Waktu itu juga sudah ditentukan kewajibannya. Nih, di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang lain, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya sholat yang fardu itu ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ditentukan waktunya artinya pelaksanaan sholat ini sudah ada ketentuan waktu. Tidak boleh di luar waktu tersebut. Kecuali ada beberapa kasus. Nah, beberapa kasus inilah yang akan kita bahas sehingga sholat yang tadinya wajib dilaksanakan di waktu yang sudah ditentukan, maka sholat tersebut bisa dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan. Itulah yang disebut untuk sholat jamak dan sholat qashar. Oke, kita fokus ke pembahasan sholat jamak kali ini. Yang dimaksud dengan sholat jamak itu adalah sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat yang jaraknya berdekatan untuk dikerjakan di salah satu waktunya. Dua waktu sholat yang berdekatan ini yaitu antara sholat zuhur dan sholat asar. Sholat zuhur dan sholat asar itu waktunya berdekatan. Apakah subuh itu berdekatan dengan zuhur? Nanti kita bahas. Zuhur dan asar ini waktunya berdekatan, maka pelaksanaannya bisa di awal waktu yaitu di sholat zuhur atau di waktu yang kedua yaitu di sholat asar. Kemudian sholat lain yang waktunya berdekatan yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Maghrib dan isya ini waktunya berdekatan, maka boleh dijamak di waktu maghrib, di sholat yang pertama, atau di sholat kedua yaitu di waktu isya. Di dalam pembahasan kita ini, saya akan sering menggunakan sholat pertama dan sholat kedua. Sholat pertama berarti pelaksanaan sholat di awal waktu, atau di waktu sholat yang pertama ketika dijamak, yaitu di waktu sholat zuhur, dan kalau jamak yang kedua, yang maghrib dan isya, maka pelaksanaan sholat pertama yang saya maksud adalah sholat maghrib. Kalau saya sebut dengan sholat kedua, maka adalah sholat asar, atau sholat isya. Oke, paham ya sampai di situ? Karena ini akan sering kita gunakan nanti di pembahasan selanjutnya. Pelaksanaan sholat tadi, penggabungan sholat tadi, jika dilaksanakan di awal waktu, maka itu disebut dengan jamak takdim. Karena
waktu asar ditarik di waktu zuhur. Dikerjakan di waktu zuhur, maka itu disebut dengan sholat jamak takdim. Atau yang kedua, dia dilaksanakan di waktu kedua, di sholat yang kedua, yaitu jamak takhir, dilaksanakan di waktu sholat asar. Atau di maghrib dan isya di jamak dikerjakan di waktu isya, itu dinamakan dengan jamak takhir. Oke, harus paham dulu ya di sini biar kita tidak hanya tahu istilah, tapi kita juga paham makna dari istilah tersebut. Nah, jamak itu ada terbagi dua. Jamak yang disebut dengan jamak biasanya tanpa dikosar itu namanya jamak kamil. Kamil artinya sempurna. Artinya pelaksanaan jamak atau penggabungan antara sholat zuhur dan asar dengan jumlah rakaat yang tetap sama, 4 rakaat dan 4 rakaat. Atau jamak qasar. Jamak qasar yaitu penggabungan antara zuhur dan asar ini dilaksanakan di waktu zuhur atau di waktu asar, akan tetapi jumlah rakaatnya dipendekkan. Ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita di pertemuan yang selanjutnya. Salat apa aja yang dijamak? Tadi sudah saya sebutkan, antara dua waktu salat yang berdekatan itu yaitu zuhur dan asar. Atau yang kedua, maghrib dan isya. Adapun dengan subuh, subuh itu tidak dekat dengan isya dan tidak pula dekat dengan zuhur. Saling berjauhan. Maka untuk subuh itu tidak ada penggabungan atau jamak sholat subuhnya nggak ada. Apa dalilnya? Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha syamsu akhara az-zuhra ila waqtil asri. Thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat asy-syamsu qabla an yartahila shalla az-zuhra thumma rakiba. Dalam hadis ini dijelaskan, di sini juga disebutkan isyarat-isyarat tentang syarat untuk melaksanakan sholat jamak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza irtahala, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau bepergian, qabla an tazigha syamsu, sebelum matahari itu tergelincir, yaitu sebelum masuk waktu sholat zuhur. Jadi Rasulullah melakukan perjalanan, melakukan safar, dan belum masuk waktu zuhur. Akhara zuhra ila waqtil asri. Rasulullah mengakhirkan waktu sholat zuhur di waktu asar atau disebut dengan jamak ta'khir. Summa nazala fajama'a bainahuma. Kemudian Rasulullah turun, yaitu turun ketika masuk waktu asar, Rasulullah turun atau berhenti dari perjalanannya untuk melaksanakan sholat asar, yaitu jamak ta'khir dengan sholat zuhur tadi. Fa in zaghatis syamsu, jika matahari sudah tergelincir ketika Rasulullah akan bepergian tadi, artinya itu sudah masuk waktu zuhur. Ketika Rasulullah akan melakukan perjalanan, sedangkan sudah masuk waktu zuhur, Rasulullah sebelum melakukan perjalanan ya, tapi sudah masuk waktu zuhur. Qabla an yartahil, sebelum Rasulullah pergi melaksanakan perjalanan. Shalla zuhra tsumma rakiba. Nah, jika dalam kondisi tersebut, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat zuhur, tidak melakukan jamak. Nah, ada dua kondisi dalam hadis ini dijelaskan bahwa kondisi yang pertama ketika Rasulullah bepergian, waktu belum menunjukkan masuk waktu sholat zuhur. Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai masuk waktu asar. Kemudian ketika waktu asar masuk, Rasulullah turun untuk melaksanakan sholat asar dan sholat zuhur di jamak takhir antara sholat zuhur dan sholat asar di waktu asar. Kondisi yang kedua di dalam hadis ini disebutkan Rasulullah akan melakukan perjalanan, tapi dalam kondisi waktu sudah masuk waktu zuhur. Nah, dalam kondisi seperti ini, Rasulullah sholat zuhur dulu, baru melakukan perjalanan. Jadi tidak dijamak, jamak takdim tidak, karena Rasulullah posisinya di sini qabla an yartahil, sebelum melakukan perjalanan. Jadi statusnya Rasulullah belum menjadi seorang musafir. Maka ketika orang belum menjadi musafir, dia tidak ada alasan untuk melakukan jamak dengan sholat yang lain. Dengan sholat yang kedua tadi, jamak takdim. Belum ada alasan, karena dia belum menjadi musafir. Nah,
Apakah safar adalah satu-satunya syarat untuk menjamak? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Dalil yang kedua yaitu jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri bil Madinah fi ghairi safarin wala khaufin. Qala qultu ya Abul Abbas wa lima fa'ala dzalik? Qala arada alla yuhrija ahadan min ummatihi. Dalam satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat zuhur dan salat asar di Madinah. Artinya Rasulullah tidak melakukan perjalanan. Fi ghairi safarin wala khaufin, dalam keadaan tidak melakukan safar dan tidak pula dalam keadaan genting atau dalam keadaan khawatir terhadap serangan dari musuh. Qala qultu ya Abul Abbas, kemudian Ibnu Abbas berkata kepada Abul Abbas atau ayahnya, "Walima fa'ala dzalika?" Kenapa Rasulullah melakukan hal itu? Qala arada alla yukhrija ahadan min ummatihi, bahwa Rasulullah tidak ingin yukhrija ahadan min ummatihi. Rasulullah tidak ingin menyusahkan umatnya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu salat jamaah ini boleh dilakukan, tidak dalam keadaan safar dan tidak pula dalam keadaan khawatir serangan dari musuh, karena waktu itu konteksnya adalah serangan musuh ya, serangan dari orang-orang kafir. Ini dalil yang menjelaskan bahwa yang boleh menjamak itu tidak hanya dalam keadaan safar, ada kondisi lainnya. Kondisi apa itu akan kita bahas selanjutnya. Oke. Untuk memahami beberapa materi yang ada di dalam pertemuan ini dan pertemuan jamak qasar nanti, perlu kita pahami dulu beberapa istilah yang akan kita gunakan di dalam pembahasan kita. Yaitu yang pertama, safar atau perjalanan. Kapan bepergian seseorang itu bisa disebut dengan safar atau perjalanan yang dibolehkan untuk melakukan jamak atau qasar. Nah, ulama berbeda pendapat tentang jarak. Nah, jarak ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mulai dari 81 km sampai 89 km. Saya ambil 89 km, kenapa? Karena ini adalah jarak yang paling jauh. Artinya kita akan keluar dari ikhtilaf. Orang yang mengatakan 81 km adalah batas minimal jarak perjalanan, sehingga seorang ketika dia akan melakukan perjalanan sejauh 81 km, maka dia boleh menjamak ketika dia sudah berada di luar batas kota. Ini ada di istilah selanjutnya. Nah, kalau kita pakai batasan 89, maka itu akan lebih selamat atau lebih istilahnya di dalam fikih itu ihtiyatan, ahwat, lebih hati-hati untuk menjaga. Kenapa? Karena ini urusannya dengan ibadah hubungan antara seorang hamba dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengambil jarak yang paling aman. Nah, supaya ibadah kita itu benar-benar kualitasnya itu benar-benar terjaga gitu ya. Oke, saya ambil angkanya 89 km. Ketika seseorang melakukan perjalanan, akan melakukan perjalanan yang jaraknya itu jauh, 89 km minimal, maka dia boleh melakukan jamak dan melakukan qasar. Kapan? Selanjutnya, dia akan disebut dengan musafir jika dia melakukan perjalanan itu dengan adanya tujuan yang jelas. Misalnya, saya akan melakukan perjalanan ke Ponorogo, misalnya. Dari sini, dari Solo ke Ponorogo. Tentu jarak dari sini sampai Ponorogo lebih dari 89 km dan itu ada tujuan. Tapi kalau saya cuma pengen jalan-jalan keliling di dalam kota misalnya, ketika dikalkulasikan di meteran motor itu, maka saya keliling ternyata lebih 100 km. Apakah itu boleh? Nah, kalau misalnya tidak ada tujuan yang jelas, apalagi cuma muter-muter seperti itu di dalam kota apalagi, itu tidak bisa disebut dengan musafir. Kalau misalnya dia melakukan perjalanan naik bis, terserah mau kemana aja bis itu membawa. Kalau tidak ada tujuan, maka dia belum dikatakan dengan musafir. Seseorang dikatakan musafir ketika dia melakukan perjalanan dan ada tujuan. Tuh. Kemudian, selain itu, harus melewati batas kota. Istilahnya di dalam fikih itu adalah surul bilad atau surul balad. Yaitu, kalau di dalam fikih, karena pembahasannya dulu itu, yang disebut dengan kota itu biasanya ada batas-batas kota, sehingga ketika mereka keluar dari
semacam batas kayak gapura istilahnya ya, maka itu mereka sudah keluar dari batas kota. Ketika sudah keluar, maka dia bisa disebut sebagai musafir, dihitung dari situ. Kalau masih di dalam kota itu, dia tidak boleh melakukan jamak dan tidak boleh melakukan qasar, karena belum jelas status musafirnya. Nah, jika diimplementasikan dalam konteks kekinian, maka batas kota itu, ada pendapat ulama yang mengatakan batas kota tersebut bisa digunakan seperti gapura, gapura kota biasanya ya, misalnya masuk ke kota sini, Sukoharjo dari Jogja, ada gapura gede selamat datang di kota Solo atau Surakarta atau apa gitu ya. Itu ada yang mengatakan itu adalah batas kota. Ada juga yang mengatakan kecamatan itu adalah batas kota. Jadi memang istilah balad di dalam fikih itu jika di dalam Korea atau dalam tempat tersebut memenuhi 3 hal. Yang pertama ada hakimnya, yaitu ada pemerintahan kalau sekarang. Kemudian ada polisinya, bagian keamanan kalau dulu, sekarang itu ada polisi dan ada pasar. Jika ada pemerintahan, ada bagian pengaman yaitu polisi dan ada pasar, maka itu disebut dengan balad dulu di dalam fikih. Dan implementasinya sekarang itu dalam setiap kecamatan itu pasti ada pemerintahan, yaitu dikelola oleh pejabat kecamatan gitu ya. Kemudian juga ada pasti kantor polisinya, juga ada pastinya ada pasar. Nah, jadi penerapannya sekarang bisa juga digunakan batas kecamatan itu adalah batas surul baladnya atau batas kotanya. Ketika keluar dari kecamatan maka dia bisa disebut sebagai musafir. Bahkan jika rumahnya itu berada di samping batas itu, dia juga ketika melangkah ternyata dia keluar dari situ dan dia tujuan untuk melakukan perjalanan yang jauh, dia bisa dikatakan sebagai musafir. Batasnya itu. Kemudian istilah lainnya yaitu jamak takdim yang tadi sudah saya jelaskan. Jamak takdim adalah menggabungkan 2 waktu sholat yang berdekatan dikerjakan di awal waktu. Dan yang jamak takhir dikerjakan di waktu sholat yang kedua atau diakhirkan. Ini istilah yang harus dipahami dulu antara safar dan musafir ini, biar nanti ketika kita membahas di pembahasan selanjutnya, ngerti, oh safar ini adalah orang yang melakukan perjalanan yang jaraknya sekian. Musafir orang yang melakukan perjalanan dengan ketentuan tadi. Oke. Sebab jamak. Nah, di sini ulama yang membolehkan menjamak, kenapa saya gunakan ulama yang membolehkan jamak sholat? Karena ada ulama yang tidak membolehkan jamak sholat. Jadi ini adalah sesuatu yang mukhtalaf atau ada perbedaan pendapat di sana. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh melakukan jamak sholat. Sepakat akan beberapa hal yang membolehkan untuk menjamak sholat. Apa aja itu? Yang pertama yaitu safar atau perjalanan. Yang kedua hujan, yang ketiga tatkala haji di Arafah dan Muzdalifah, dan yang keempat yaitu ketika sakit. Ulama yang tidak membolehkan jamak sholat itu yaitu dari Hanafiyah atau Abu Hanifah. Madhab Hanafiyah tidak membolehkan menjamak sholat kecuali tatkala melaksanakan haji. Ketika berada di Arafah dan Muzdalifah boleh menjamak antara sholat zuhur dan asar dan menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Selain itu tidak boleh. Tapi jumhur ulama selain itu dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah semuanya membolehkan. Dalam keadaan safar, hujan, dan dalam keadaan sakit. Nah, kalau untuk dalam keadaan sakit hanya mazhab Hambali atau Hanabilah yang membolehkan. Tapi ada ketentuannya. Syarat jamak takdim. Nah, jamak takdim yaitu yang dilaksanakan di awal waktu. Yang pertama yaitu adanya uzur syar'i yang membolehkan untuk menjamak sholat. Apa aja yang dimaksud dengan uzur syar'i? Uzur syar'i ini seperti yang disebutkan di dalam hadis bahwa tatkala melakukan safar, safar itu adalah uzur syar'i untuk menjamak sholat. Boleh, dengan ketentuan safar yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi boleh melakukan dengan uzurnya yaitu melakukan safar. Kemudian boleh juga dengan adanya mator atau hujan yang deras. Hujan yang deras itu boleh untuk menjamak
menjamak sholat. Kemudian yang kedua yaitu masuk waktu sholat pertama tatkala ia melakukan perjalanan. Nah, ini penting karena ketika dalam perjalanan itu, di dalam hadis tadi sudah kita pahami bahwa Rasulullah ketika melakukan perjalanan sebelum masuk waktu sholat, maka Rasulullah menjamak di akhir. Ketika kita akan melakukan jamak takdim, itu hadis yang kita sebutkan di awal tadi itu adalah jamak takhir ya, tidak ada jamak takdimnya. Jamak takdim ada di dalil yang lainnya. Nah, ini untuk melakukan syarat jamak takdim yaitu ketika waktu sholat pertama, masuk waktu sholat, ia melakukan perjalanan. Jadi, ketika dalam perjalanan itu dia sudah masuk waktu sholat. Melakukan perjalanan, masuk waktu sholat zuhur misalnya, ternyata sudah masuk sholat zuhur. Dan dia tahu bahwa perjalanannya ini lebih dari 89 km dan akan sampai waktu asar. Maka dia melakukan jamak antara sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Nah, masuk waktu sholat pertama tatkala ia melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua, niat menjamak sholat di sholat pertama, meski diniatkan tatkala sholat atau sebelum salam. Ketika dia dalam perjalanan tadi, misalnya antara perjalanan dari Solo ke Ponorogo misalnya atau ke Madiun ya, itu juga sudah masuk batasan, melebihi batasan 89 km. Sampai ketika di perjalanan, misalnya saya sampai di Karanganyar, masuk waktu sholat zuhur. Yaudah, saya berhenti dulu, saya sholat zuhur. Nah, bisa diniatkan sebelum Allahu Akbar sholat zuhur atau sebelum melakukan sholat zuhur, ya Allah, pengen jamak sholat asar di waktu sholat zuhur atau jamak takdim sholat asar tersebut di waktu zuhur. Atau ketika Allahu Akbar kalian lupa. Allahu Akbar lupa sampai ternyata sebelum salam, tahiyat akhir, itu baru ingat. Kan lagi dalam perjalanan. Perjalanan ini daripada nanti menyusahkan berhenti-berhenti, apalagi kondisinya sulit untuk mencari tempat berhenti misalnya ya. Udahlah dijamak takdim. Nah, sudah ada niat di dalam hati untuk menjamak takdim dengan waktu asar, itu sudah merupakan suatu azam atau suatu keinginan untuk menjamak. Jadi di sini ada niat atau ada azam untuk menggabungkan sholat tersebut. Ketika sudah terdetik di hati, maka itu sudah bisa. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi kemudian bangkit lagi berdiri, Allahu Akbar, melaksanakan sholat asar yang dijamak. Boleh yang seperti itu. Oke. Selanjutnya, tertib mendahulukan sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dan sholat maghrib. Tadi sudah saya sebutkan, jika saya sebutkan dengan istilah sholat pertama, maka itu adalah sholat zuhur. Karena antara zuhur dan asar. Zuhur yang pertama, asar yang kedua. Nah, antara maghrib dan isya. Maghrib pertama, isya yang kedua. Oke. Tertib mendahulukan sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Seperti itu ya. Kemudian, tanpa jeda antara dua sholat, kecuali jeda yang singkat untuk kepentingan sholat. Nah, masalah jeda ini juga penting. Jadi, ketika kita melakukan jamak antara jamak sholat zuhur dan jamak sholat asar. Setelah sholat zuhur itu harusnya dilanjutkan dengan sholat asar. Tidak boleh ada jeda kecuali jeda tersebut sangat sebentar atau jeda tersebut untuk kepentingan melaksanakan sholat selanjutnya. Misalnya ketika selesai sholat zuhur, kemudian ternyata wudhunya batal. Maka dia berwudhu, kemudian dia melanjutkan sholat. Sholat asar. Tidak membatalkan sholat zuhur, karena sholat zuhur sudah selesai dengan salamnya. Tapi dia belum bisa melakukan sholat asar. Kenapa? Karena wudhunya tidak ada. Dia wudhu dulu, kemudian melakukan sholat asar. Lanjutkan. Jeda biqadri wudhu untuk dengan durasi pengambilan wudhu atau durasi paling tidak durasi 2 rakaat. Ya, selama 2 rakaat itu mungkin sekitar 2-3 menit ya. Itu boleh. Misalnya contoh yang lain, jeda yang lain.
Nah, yang dilakukan karena untuk kepentingan sholat. Misalnya ketika selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ternyata HP saya berbunyi. HP berbunyi dan ini sangat mengganggu, kemudian saya buka HP dan saya matikan. Saya reject panggilan, kemudian saya taruh simpan HP, karena ditaruh kantong mungkin mengganggu, taruh di dalam tas, simpan. Kemudian Allahu Akbar, melakukan sholat lagi. Ini boleh. Yang nggak boleh itu kalau misalnya buka HP, kemudian ada chatting, wah balas dulu. Kalau nggak ntar dimarahin bos nih misalnya. Balas, kemudian ada notif lain. Wah, ternyata ada pesanan karena jualan di Bukalapak ada pesanan. Proses dulu nih, kalau enggak ntar telat nanti malah dikomplain sama pembeli, proses segala macam. Ini tidak mendukung pelaksanaan sholat, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Maka dilanjutkan dengan sholat. Kalau misal memang harus ditunda, boleh, tapi penundaannya itu sebentar dan ada unsur untuk mendukung pelaksanaan sholat. Kemudian selanjutnya, perjalanan atau uzur terus berlangsung hingga masuk waktu sholat kedua atau sholat asar atau sholat isya. Itu adalah waktu sholat yang kedua. Jadi perjalanan tersebut, kalau misalnya uzurnya adalah safar atau perjalanan, perjalanannya terus berlangsung hingga masuk waktu asar. Akan lebih. Kalau misalnya saya tadi bilang saya mau menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar karena saya melakukan perjalanan dari sini ke Madiun. Kan sudah melebihi 89 km dan prediksi nggak mungkin masuk Madiun itu sebelum waktu asar. Ternyata kecepatan kendaraan yang saya naiki seperti buruk, saya tiba dalam berapa menit itu nyampe di Madiun. Nyampe di Madiun itu belum masuk waktu sholat asar. Maka jamak untuk sholat asarnya bukan untuk sholat zuhurnya. Sholat asarnya itu batal. Harus dilaksanakan sholat asar di waktunya nanti. Kenapa? Karena uzurnya tadi sudah hilang. Safarnya tadi sudah hilang. Itu kalau uzurnya adalah safar. Kalau uzurnya itu karena sakit, misalnya tadi ada disebutkan poin yang keempat yang dibolehkan untuk menjamak adalah sakit, karena sakit. Kalau misalnya ternyata saya jamak takdim antara sholat zuhur dan sholat asar karena saya sakit tidak bisa sering-sering bangun, apalagi untuk berwudu, untuk turun berwudu, bersuci, melaksanakan sholat. Kemudian karena dokter menyuruhkan saya untuk bed rest harus total, jadi harus lebih sering tidur, maka saya menjamak. Tapi setelah sholat zuhur dan asar jamak takdim tadi, beberapa menit setelah itu saya berdoa setelah sholat. Saya minta untuk disembuhkan. Qadarullah, langsung disembuhkan oleh Allah, saya sembuh. Badannya langsung sehat bugar. Nah, ini hilang uzurnya, sakitnya hilang. Maka sholat asarnya dilaksanakan nanti ketika masuk waktu sholat asar. Seperti itu. Itu adanya uzur tadi maksudnya di sana. Nah, kemudian kita masuk ke syarat jamak ta'khir. Yang pertama yaitu niat niat jamak ta'khir di waktu sholat yang pertama. Jadi ketika melakukan perjalanan sebelum waktu sholat zuhur misalnya ya, sebelum sholat zuhur saya berangkat ke Madiun tadi. Ke Madiun saya berangkat, prediksi saya ini kalau misalnya sholat di tempat istirahat, misalnya di rumah makan ini akan kesulitan, jadi saya sudah diniatkan udah di jamak ta'khir. Saya jamak ta'khir mau menjamak ta'khir antara sholat zuhur dan sholat asar. Yaitu dikerjakan di waktu asar nanti ketika sampai. Nah, jamak ta'khir di sini sudah harus diniatkan di waktu sholat yang pertama, yaitu di sholat zuhur dan sholat maghrib. Ini yang disebut dengan azam, atau sudah ada azam, sudah berazam istilahnya. Jadi harus ada ini. Kalau misalnya tidak ada, sampai masuk waktu sholat asar, maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia lalai dari pelaksanaan sholat zuhur atau sholat maghrib. Jadi harus ada nih. Alasannya apa? Kan alasannya karena safar, dan kita harus ada niat.
udahlah, ini sulit nih kayaknya sholat untuk sholat waktu pertama yang sholat zuhur nih. Udah saya sholat, apalagi sholat maghrib nih waktunya singkat nih, udah nanti sholat jamak takhir aja di waktu isya. Nah, harus ada itu, harus ada azam, walau hanya di dalam hati. Tidak harus dilafalkan niat, kalau hanya di dalam hati sudah niat ingin menggabungkan di waktu akhir itu sudah disebut dengan azam atau sudah diniatkan. Kemudian, perjalanan atau uzur berlangsung hingga masuk waktu sholat kedua. Nah, ketika masuk waktu sholat kedua itu juga masih ada yang seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya uzur yang disebut di sini adalah misalnya contoh adalah perjalanan, maka perjalanan ini harus berlangsung hingga masuk waktu sholat yang kedua. Sampai waktu asar perjalanan ini berlangsung. Kalau misalnya ternyata sebelum masuk waktu asar, ini saya sudah sampai, maka saya harus melaksanakan sholat zuhur di waktu itu. Dan sholat asar di waktu asarnya nanti. Kenapa? Karena uzurnya, sebabnya itu sudah hilang. Perjalanan tadi itu sudah hilang. Tuh. Kemudian tidak harus tertib pelaksanaannya. Untuk sholat jamak takdim tadi harus tertib. Harus dilaksanakan di waktu sholat zuhur, dan asar tadi kan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Harus dilaksanakan sholat zuhur dulu, baru asar. Harus di jamak takhir, boleh dilaksanakan sholat asar dulu baru zuhur, atau sholat zuhur dulu baru asar. Tapi sunnahnya adalah mendahulukan sholat zuhur baru sholat asar. Berurutan, yaitu tertib. Ada yang mengatakan tidak boleh, karena ini kan waktunya sholat asar, maka sholat asar dulu waktu sholat zuhur. Kalau dia mengatakan tidak boleh, maka ini salah. Ini yang salah. Boleh. Jadi boleh dikerjakan yang mana dulu boleh. Nah, yang tidak boleh itu yang salah itu jika dia mengatakan tidak boleh dilaksanakan zuhur dulu. Itu tidak boleh. Jadi untuk sholat jamak takhir berbeda dengan jamak takdim. Jamak takhir boleh dilaksanakan asar dulu atau zuhur dulu. Kemudian yang keempat, sholat kedua tidak harus langsung dikerjakan. Jadi misalnya kita sudah melakukan sholat, kita melaksanakan sholat jamak takhir antara zuhur dan isya. Dikerjakan kan di waktu asar. Antara sholat zuhur dan sholat asar. Dikerjakan di waktu asar, maka disebut dengan jamak takhir. Saya mengerjakan sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur, kemudian tidak langsung mengerjakan sholat asar. Boleh. Seperti itu boleh. Kenapa? Karena ini adalah waktunya asar. Boleh kita kerjakan langsung, boleh juga tidak. Karena mungkin ada suatu hal yang mendesak sekali, tidak bisa saya tinggalkan. Misalnya pokoknya ada hal yang sangat mendesak dan tidak bisa saya tinggalkan, saya kerjakan itu dulu, kemudian baru saya sholat asar. Itu boleh. Akan tetapi, untuk waktu sholat jamak takdim tadi, tidak boleh ada jeda panjang. Jedanya itu boleh, tapi ada jedanya itu untuk mendukung pelaksanaan sholat dan tidak pula dalam jeda waktu yang sangat panjang. Boleh itu sekitar, jika dikalkulasikan sekitar 2-3 menit, yaitu seukuran dengan 2 rakaat sholat sunnah. Seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, hal yang penting juga ketika melakukan perjalanan yang kita ternyata itu sulit untuk mendapatkan air, maka kita seharusnya berwudu. Nah, kita bertayamum. Tayamum, ketentuan tayamum adalah kita hanya boleh bertayamum 1 kali untuk 1 sholat. Ya, paham? Jadi ketika saya ingin melaksanakan sholat zuhur, maka saya tidak menemukan air, sulit, sudah mencari, tidak ditemukan, maka saya bertayamum. Atau saya sakit, yang sakitnya itu tidak memungkinkan saya untuk menggunakan air, maka saya bertayamum. Tayamum untuk waktu sholat zuhur ini hanya boleh digunakan waktu sholat zuhur. Tidak boleh digunakan nanti ketika masuk asar. Kan tadi saya nggak batal, nggak kentut, nggak tersentuh istri juga, maka tayamumnya nggak batal. Ketika masuk waktu asar,
Apakah boleh langsung melaksanakan sholat asar? Tidak boleh. Tayamum hanya boleh dikerjakan ketika digunakan untuk satu kali sholat. Sholat zuhur satu kali tayamum, sholat asar satu kali tayamum. Tapi dalam kasus ini, dalam jamak ta'khir dan jamak takdim ini, untuk mutayammim atau untuk orang yang berwudu, dia boleh untuk menjamak. Boleh dalam satu tayamumnya itu untuk menjamak dua sholat tadi. Jadi ketika jamak takdim misalnya ya, saya tayamum, selesai sholat zuhur, kemudian saya masuk waktu asar, saya tidak harus bertayamum lagi. Menggunakan tayamum yang di awal tadi bisa. Itu boleh. Khusus dalam kasus seperti ini. Tidak seperti kasus yang di sebelumnya, tidak dalam kasus menjamak sholat. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk pembahasan sholat jamak ini. Selanjutnya akan kita masuk ke materi pembahasan jamak qashar atau sholat qashar. Ada istilahnya juga nanti jamak qashar di pembahasan kita. Dan istilah-istilah yang kita gunakan di sholat jamak ini akan sering juga kita gunakan di jamak atau di pembahasan sholat qashar nanti. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.